Ada sebuah kisah nyata, true story. Pada bulan Juni 2022, sebuah kejuaraan dunia renang artistik di Budapest, Hungaria. Ada atlet yang bernama Anita Alvarez, perenang artistik asal Amerika berdarah Meksiko. Tampil sangat luar biasa, kayak saya darah Meksiko, saudara. Ya nggak percaya nggak apa-apa. Anita Alvarez ini gerakannya anggun, penonton kagum, juri bertepuk tangan, semua terlihat sempurna. Tapi tidak ada yang sadar. Tiba-tiba Anita mengalami kesulitan bernapas. Dia kehilangan kesadaran. Tubuhnya sempat melayang-layang selama beberapa detik di dalam air. Dan mulai tenggelam perlahan-lahan sampai ke dasar kolam. Penonton belum menyadarinya. Begitu juga dengan para juri. Semua orang masih bertepuk tangan dengan riuh. Tapi pelatihnya yang bernama Andrea Fuentes menyadari ketidakberesan ini. Dia tahu anak didiknya yang bernama Anita ini tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali muncul ke permukaan. Ia merasa, wah ini situasi udah gak beres. Tanpa ragu, pelatih yang bernama Andrea Fuentes ini terjun dengan pakaian lengkap, berenang lurus ke bawah, dan cepat-cepat menarik tubuh Anita kembali ke atas. Di momen itu, Andrea menyelamatkan nyawa Anita. Kisah ini saudara membuat saya berpikir dan merenung. Begitu juga dalam kehidupan ini. Banyak dari kita sedang terlihat baik-baik saja dari luar. Bisnis kita mungkin sedang moncer, karir kita sedang cemerlang, muka kita terlihat seger, kelihatan sehat, dan kita selalu bisa pasang senyum yang bagus. Terlihat sangat all fine. Orang-orang mungkin sedang bertepuk tangan atas pencapaian saudara. Orang-orang sedang bertepuk tangan dengan prestasi saudara. Orang-orang sedang bertepuk tangan dengan pelayanan talenta yang saudara punya secara luar biasa. Tapi sebenarnya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin saudara sedang menuju tenggelam. Tenggelam dikarenakan dosa yang selama ini saudara sembunyikan. Luka batin, kepahitan, stres, kecewa. Dan dalam momen itu sebenarnya kita butuh Roh Kudus. Amin. Karena manusia itu bisa tenggelam, bahkan tanpa disadari orang sekitarnya. Tapi Roh Kudus tahu. Dia tahu isi hati. Dia tahu kedalaman hati kita. Dia tahu kita seharusnya sudah muncul di permukaan, tapi ternyata belum. Roh Kudus itulah yang turun ke kedalaman hidupnya kita, menarik kita kembali keluar dari ketenggelaman dan membawa kita kembali ke tujuan mulianya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi masalahnya bukan di Roh Kudusnya, saudara. Roh Kudus itu selalu siap siaga menolong. Masalahnya kita mau dengar enggak bisikannya. Roh Kudus itu bisa berbisik melalui firman yang saudara dengar. Berbisik lewat hati nurani saudara. Berbisik saat saudara berdoa. Berbisik lewat saudara rohani saudara yang bicara kepada saudara. Untuk menyelamatkan saudara. Tapi kalau kita menolak, kalau kita lebih percaya, kalau kita lebih menikmati tepuk tangan dunia yang saat ini kita sedang dengar daripada suara Roh Kudus, maka kita tenggelam makin dalam sampai kehilangan kesadaran rohani.